Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Mutiara Prilian dari Statistika 2020 dengan NPM 1006061200031. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai materi praktikum manajemen data, yaitu MySQL berupa database, tabel, view, filter data, mengurutkan data, agregat, join and union, dan ekspor data ke CSV. Lalu selanjutnya, pertama-tama yaitu untuk menjalankan MySQL. Pada kesempatan kali ini saya akan memperagakan bagaimana untuk menjalankan MySQL pada Windows OS. Pertama-tama yaitu klik menu Windows, Start, lalu ke folder MySQL, lalu klik MySQL Command Line Client. Selanjutnya akan ada perintah untuk memasukkan password. Lalu masukkan password. Nah, apabila password sudah benar, maka MySQL siap digunakan. Lalu selanjutnya yaitu cara mengecek database pada MySQL dapat dilakukan dengan cara mengetikkan perintah show databases. Dan tidak lupa untuk menambahkan titik koma di belakangnya. Nah, apabila sudah benar, akan muncul list database yang tersimpan di MySQL komputer. Nah, seperti ini listnya. Lalu selanjutnya yaitu membuat database baru. Nah, untuk membuat database baru ini dapat dilakukan dengan cara mengetikkan perintah create database. Lalu ketikkan juga nama database yang akan dibuat. Pada kali ini saya akan membuat database bernama latihan 1. Dan tidak lupa untuk menambahkan titik koma di belakangnya. Nah, apabila database sudah digunakan, dapat dicek dengan cara show database kembali. Nah, pada output kali ini, database yang baru yaitu latihan 1 sudah ada di list database yang tersimpan di MySQL. Nah, selanjutnya yaitu tabel. Nah, untuk cara membuat tabel ini dapat digunakan komen atau perintah create tabel, lalu nama tabel yang akan dibuat, dan isikan kolom-kolom yang akan dimasukkan ke dalam tabel. Nah, kali ini saya akan memasukkan NPM, jenis kelamin, tinggi badan, dan berat badan ke dalam tabel. Nah, untuk NPM sendiri ini memiliki 6 karakter. Nah, untuk jenis kelamin memiliki 1 karakter, lalu tinggi badan dan berat badan ini memiliki konten atau isi berupa desimal. Nah, selanjutnya apabila tabel sudah berhasil dibuat, maka kita harus memasukkan data ke dalam tabel dengan cara insert itu, nama tabel, values, lalu isikan isi data dari tabel tersebut. Nah, untuk memasukkan data tersebut diperlukan kehati-hatian. Apabila masih ragu-ragu dapat juga dilakukan dalam notes seperti ini. Nah, karena MySQL itu sendiri, kalau misalkan ada yang error, tidak dapat kembali ke atas. Kalau misalnya ada yang salah atau salah ketik, tidak bisa kembali ke atas. Jadi, harus cara lain agar lebih mudah, yaitu di Notepad seperti ini. Seperti itu. Nah, selanjutnya apabila sudah berhasil dimasukkan data tersebut, kita dapat menampilkan semua kolom pada tabel biodata dengan cara select bintang from biodata. Nah, biodata ini kan nama tabel ya. Nah, kalau misalkan bintang ini melambangkan untuk mengambil atau menampilkan semua data dari tabel biodata ini, seperti itu. Nah, dari output ini sudah terlihat kolom NPM, jenis kelamin, tinggi badan, dan berat badan. Dan juga isi data yang sebelumnya kita masukkan ke tabel tersebut. Nah, selanjutnya yaitu view. Dari data dari tabel biodata tersebut akan kita olah kembali dengan cara menghitung nilai IMT. Nah, nilai IMT itu sendiri kan dengan rumus berat badan dibagi tinggi badan dalam meter lalu dikuadratkan. Nah, untuk
untuk itu, pertama-tama yaitu dengan cara create view, lalu nama dari view itu, lalu ambil data dari tabel biodata berupa NPM, jenis kelamin, lalu IMT, karena kita akan membuat 3 kolom, yaitu NPM, jenis kelamin, dan IMT. Nah, dari rumus IMT yang sebelumnya, POW ini berfungsi untuk mengkuadratkan. Nah, lalu untuk dipangkatkan. Nah, lalu untuk kuadratnya itu sendiri atau 2 itu sendiri ditulis di bagian belakang sini, seperti itu. Nah, jika view-nya sudah dibuat dan berhasil, kita dapat mengecek dengan cara select bintang from nama dari view itu sendiri. Nah, sudah berhasil membuat biodata dan nilai IMT-nya berupa NPM, jenis kelamin, dan nilai IMT ini. Gitu. Lalu selanjutnya dari nilai IMT itu kita akan kategorikan kembali melalui kategori-kategori yang sudah ada. Nah, untuk itu karena setiap kelamin itu mempunyai 4 kategori, yaitu kurus, normal, kegemukan, dan obesitas, maka nilai if-nya ini sendiri akan ditulis sebanyak 8 kali. Lalu untuk penulisan seperti P, L, kurus, normal, dan selanjutnya itu harus sama antar jenis kelamin. Karena apabila ada kekeliruan, maka akan terjadi error nantinya, seperti itu. Nah, selanjutnya apabila perintah tadi sudah berhasil, maka akan keluar output seperti ini, yang terdiri dari NPM, jenis kelamin, nilai IMT, serta kategorinya. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada filter data atau subset. Nah, untuk filter data ini dapat berfungsi untuk mengambil sebagian data dengan kategori tertentu atau kategori khusus yang diinginkan. Nah, untuk komennya itu sendiri dapat menggunakan select, lalu from, lalu where. Nah, contohnya, misalkan kita ingin mengambil biodata dan kriteria IMT-nya dengan syarat kategorinya itu kurus. Jadi dapat dengan cara select bintang from nama view-nya yang tadi kita buat, lalu where. Where itu kayak di mana kategori IMT-nya itu sama dengan kurus. Nah, terlihat bahwa output-nya menampilkan data-data dari biodata dengan berkategori IMT kurus. Seperti ini. Lalu selanjutnya yaitu mengurutkan data. Untuk mengurutkan data ini sendiri dapat dengan komen atau perintah select from order by, lalu dapat diurutkan mengenai ascending atau descending. Nah, untuk ascending itu sendiri mengurutkan data dari kecil ke besar. Lalu kalau descending itu mengurutkan data dari besar ke kecil. Nah, sebagai contoh, kita ingin mengurutkan data berdasarkan nilai BMI dari kecil ke besar. Kemudian hasilnya disimpan di view biodata kriteria IMT ascending. Nah, untuk itu pertama create view, nama view yang akan dibuat, lalu select from view yang tadi yang berisikan kriteria IMT, lalu order by-nya IMT, karena kita akan mengurutkan data berdasarkan nilai BMI-nya. Nah, untuk ascending sendiri itu tidak apa-apa kalau misalkan nggak dituliskan seperti ini, karena akan tetap mengurutkan data dari kecil ke besar secara ascending. Nah, namun, jika ingin mengurutkan data dari besar ke kecil atau descending, kita perlu menuliskan DESC atau descending di bagian terakhir komennya. Nah, lalu apabila ingin mengurutkan data berdasarkan nilai BMI dari besar ke kecil, kemudian hasilnya disimpan di view biodata kriteria MT descending, maka komennya yaitu create view, nama view yang akan dibuat, lalu select from
view biodata kriteria yang sudah kita buat sebelumnya, lalu order by IMT, tapi secara menurun atau descending. Nah, sudah terlihat bahwa outputnya menunjukkan bahwa data ini diurutkan secara menurun atau dari besar ke kecil karena sekilas dilihat dari kategori IMT-nya yaitu obesitas ada di paling atas lalu diikuti dengan kegemukan. Lalu selanjutnya yaitu mengurutkan biodata. Selanjutnya mengurutkan data atau mengurutkan data biodata berdasarkan tinggi badan. Kemudian, tinggi badan yang sama diurutkan berat badannya dari kecil ke besar. Nah, misalnya, nih kan di sini tuh ada 150-nya ada 3, terus 151-nya ada 2 data. Nah, karena itu sama, maka selanjutnya akan diurutkan berdasarkan berat badannya. Di sini bahwa dengan NPM 138 memiliki berat badan 44, lalu diikuti dengan 58, dan begitu juga 40 dan 50. Nah, untuk komennya itu sendiri dapat menggunakan select from biodata, karena kita akan mengambil data dari biodata, lalu order by, pertama karena kita ingin mengurutkan berdasarkan tinggi badan, lalu diikuti dengan berat badan apabila data dari tinggi badannya itu sama. Nah, untuk limit 10 ini sendiri memiliki arti bahwa output yang dihasilkan hanya 10 data teratas. Lalu selanjutnya adalah fungsi statistik atau agregasi atau agregat. Yang pertama yaitu nilai maksimum dan nilai minimum. Untuk nilai maksimum atau max sendiri itu dapat menggunakan komen atau perintah select max nama kolom from nama tabel atau view. Untuk contohnya yaitu kita ingin mencari tinggi badan yang tertinggi dari data di biodata. Lalu select max tinggi badan from biodata dan akan outputnya yaitu 180. Berarti 180 itu merupakan data tertinggi di biodata. Nah, untuk nilai minimum itu sendiri sama seperti nilai max, namun untuk max-nya itu diganti menjadi min. Selanjutnya, contohnya kita ingin mencari data di biodata dengan tinggi terpendek. Nah, diketahui bahwa tinggi terpendeknya ada di angka 140 cm. Nah, selanjutnya nilai maksimum dan minimum, tapi ada kondisi yang diharuskan gitu. Misalkan untuk contohnya, misalkan kita ingin mencari data di biodata dengan jenis kelamin perempuan yang memiliki tinggi badan tertinggi. Nah, untuk itu caranya yaitu dengan menambahkan where. Where ini seperti syarat, misalkan jenis kelaminnya sama dengan perempuan. Didapat bahwa perempuan tertinggi di biodata memiliki tinggi 170 cm. Nah, begitu juga dengan min, kita dapat menambahkan where pada komennya atau perintahnya, dan didapat 155 sebagai laki-laki yang memiliki tinggi terpendek di data biodata. Seperti itu. Lalu selanjutnya fungsi statistik atau agregatnya yaitu berupa frekuensi atau count. Nah, untuk mencari frekuensi dapat dilakukan dengan cara select, count, as, from, group by. Nah, untuk contohnya yaitu mencari frekuensi jenis kelamin, setiap jenis kelamin perempuan dan laki-laki pada data biodata. Nah, untuk komennya itu sendiri berarti select jenis kelamin, count jenis kelamin, as frekuensi. Jadi, count-nya atau frekuensinya dimasukkan ke dalam kolom frekuensi. Lalu, from-nya itu berarti dari data biodata. Nah, group by-nya itu digrupkan berdasarkan jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Nah, selanjutnya yaitu mencari rata-rata atau average. Nah, untuk komennya sendiri yaitu select, average, as, from, lalu group by. Nah, untuk contohnya itu sendiri,
yaitu mencari rata-rata tinggi badan dari data biodata lalu digrupkan berdasarkan jenis kelamin, yaitu dengan cara komennya select jenis kelamin, lalu average karena kita ingin mencari rata-rata, lalu rata-ratanya itu sendiri akan disimpan pada kolom bernama rata-rata tinggi badan. Nah, untuk datanya itu sendiri akan diambil dari tabel biodata. Nah, untuk hasilnya itu akan digrupkan atau dikategorikan berdasarkan jenis kelamin. Nah, seperti itu. Lalu fungsi selanjutnya yaitu simpangan baku. Nah, untuk simpangan baku ini atau standar deviasi ini dapat dengan cara select std as from lalu group by. Nah, untuk contohnya itu sendiri yaitu seperti tadi mencari simpangan baku dari tinggi badan di data biodata dan digrupkan berdasarkan jenis kelamin dengan komen yaitu berarti select jenis kelamin, terus simpangan bakunya atau STD tinggi badan karena kita ingin mencari simpangan baku tinggi badan, lalu hasilnya akan disimpan di kolom simpangan baku underscore tinggi badan seperti itu. Lalu datanya dari biodata dan digrupkan berdasarkan jenis kelamin. Dan hal tersebut juga bisa untuk mencari varians atau variance. Nah, bedanya yaitu karena mencarinya varians, maka akan STD-nya ini diganti menjadi varians yang seperti ini, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya juga bisa mencari jumlah atau sum. Nah, untuk sum itu sendiri, seperti tadi, misalkan ingin mencari jumlah tinggi badan dari biodata dan digrupkan berdasarkan jenis kelamin, maka kalau karena tadi itu varians, sekarang bisa pakai sum, seperti ini, di sebelah sini. Setelah select. Baik, selanjutnya yaitu menggabungkan tabel. Nah, untuk menggabungkan tabel ini sendiri terdapat 4 jenis, yaitu yang pertama inner join. Inner join itu yang ada di tengah-tengah yang data yang sama dari kedua tabel. Seperti ini, irisan dari kedua tabel. Lalu yang kedua yaitu left join. Left join itu yaitu tabel sebelah kiri menjadi patokan, seperti ini. Jadi kita menjadikan tabel sebelah kiri menjadi patokan. Lalu yang right join itu yaitu menjadikan tabel sebelah kanan sebagai patokan. Nah, untuk full join ini menggabungkan dua tabel, jadi tabel 1 dan 2 digabungkan. Nah, untuk contohnya yaitu pertama terdapat tabel nama mahasiswa dan tabel nilai. Nah, untuk langkah pertama kita harus membuat tabel nama mahasiswa terlebih dahulu dengan cara create tabel, nama tabelnya, lalu memasukkan kolom-kolom yang akan dimasukkan di tabel itu sendiri. Seperti itu. Lalu ketika sudah membuat tabel dan menjadikan ID atau NPM itu menjadi primary key, lalu langkah selanjutnya yaitu memasukkan data-data yang akan dimasukkan ke dalam tabel nama mahasiswa. Nah, untuk memasukkannya itu pakai insert into, lalu masukkan values-nya seperti apa. Tuh. Dan tidak lupa untuk menggunakan titik koma di belakangnya. Nah, langkah selanjutnya yaitu membuat tabel nilai. Nah, untuk tabel nilai itu sendiri juga seperti tadi caranya, seperti tabel nama mahasiswa. Nah, create tabel, nilai, lalu masukkan kolom-kolomnya yang akan dimasukkan untuk menjadi tabelnya. Seperti itu, yaitu NPM atau ID dan statistika. Statistikanya itu sendiri yaitu kelasnya. Gitu. Nah, untuk selanjutnya apabila tabel sudah berhasil dibuat, selanjutnya kita dapat
memasukkan data ke dalam tabel dengan cara insert into nama tabel, lalu nama dari kolomnya, lalu values, dan isikan data-data yang akan dimasukkan sesuai tabel yang di atas ini. Nah, untuk mengeceknya dapat dengan cara select bintang from nilai karena kita ingin mengecek tabel nilai, dan ini sudah sesuai karena udah ada STK 01, 09, 05, 08, dan kelas-kelasnya. Lalu selanjutnya dengan cara yang sama kita dapat mengecek tabel nama mahasiswa. Nah, untuk selanjutnya yaitu cara inner join. Nah, karena inner join itu mengambil bagian data yang sama dari kedua tabel, maka caranya misalkan kita ingin membuat view baru dengan berisikan irisan dari kedua tabel nama mahasiswa dan tabel nilai, maka caranya yaitu create view, inner join, terus memilih atau select dari nama mahasiswa kita akan mengambil NPM, nama mahasiswa juga kita akan mengambil nama, dan dari nilai statistika, dari nilai kita akan mengambil statistika. Nah, karena kita akan inner join, maka di sininya harus ada inner join from nilai mahasiswa, inner join nilai, karena kita akan melakukan inner join atau irisannya. Nah, selanjutnya on ini merupakan mau menggabungkan tabel tersebut berdasarkan kolom apa, karena di antara tabel nama dan tabel nilai memiliki kolom yang sama berupa NPM, maka kita memasukkan on nama mahasiswa.npm sama dengan nilai.npm. Nah, setelah sudah berhasil, kita dapat melihat hasilnya dengan cara select bintang from, inner join, dan didapat irisan dari kedua tabel tersebut, yaitu berupa Mila, Budi, dan Hana, seperti itu, karena di keduanya terdapat data mereka bertiga. Lalu yang selanjutnya yaitu merupakan left join. Left join ini sendiri menjadikan tabel sebelah kiri menjadi patokan. Nah, untuk membuatnya bisa dengan cara create view, lalu select nama dari tabel nama mahasiswa, diambil NPM-nya, dari tabel tersebut juga diambil namanya, lalu dari tabel nilai juga diambil statistikanya, lalu dari tabel nama dan tabel nilai itu juga harus ditambahkan perintah left join seperti ini. Jadi from nama mahasiswa left join nilai, lalu karena kita akan menggabungkan berdasarkan NPM, maka on nama mahasiswa.npm sama dengan nilai.npm. Nah, hasilnya karena kita berpatokan di tabel sebelah kiri atau tabel nama mahasiswa ini, maka data-data yang ada di tabel sebelah kiri tapi tidak ada di tabel sebelah kanan, maka hasilnya akan 0, seperti Yuda Sutanto ini. Yuda Sutanto ini ada di sebelah kiri, namun data statistikanya tidak ada, jadi akan menghasilkan 0. Lalu selanjutnya yaitu right join. Kalau right join itu menjadikan tabel sebelah kiri sebagai patokan, maka right join ini menjadikan tabel sebelah kanan sebagai patokan. Nah, untuk right join ini memiliki komen yang mirip seperti left join, tapi di sininya harus right join seperti itu. Nah, misalkan sudah selesai, sudah berhasil komennya, maka dapat dihasilkan seperti ini. Nah, karena kita menjadikan tabel kanan itu sebagai patokan,
maka isi tabel atau data tabel nilai yang tidak ada di tabel mahasiswa, nama mahasiswa, maka akan kosong atau nol, seperti NPM 008 ini. NPM 008 ini memiliki data di tabel nilai pada keempat ini, tapi tidak ada di tabel nama mahasiswa, jadi outputnya akan menjadi nol, seperti ini. Nah, untuk selanjutnya yaitu full join. Full join ini memiliki fungsi untuk menggabungkan kedua tabel. Nah, karena sebelumnya itu kita sudah membuat left join dan right join, maka cara mudahnya untuk membuat full join atau menggabungkan dua tabel yaitu dengan cara create view full join, lalu select from left join, lalu union. Union ini untuk menggabungkan kedua tabel, lalu select from right join. Dan hasilnya yaitu NPM-nya ada semua dari 1, 7, 9, 5, dan 8, dan namanya juga yang dari tabel nama mahasiswa dipindahkan ke sini semua, lalu dari data statistika ini juga dipindahkan semua, dan terlihat perbedaannya Yuda Sutanto tidak memiliki data di tabel nilai, lalu pada NPM 008 juga tidak memiliki data di tabel nama mahasiswa. Jadi yang tidak memiliki data di tabel lainnya bersifat nol. Lalu selanjutnya, apabila ingin mengekspor data atau tabel ke dalam file CSV, dapat menggunakan perintah sebagai berikut. Nah, bisa dari select from, lalu full join ini into out file. Nah, untuk ini merupakan alamat file atau alamat folder yang akan dituju untuk pengeksportan data tersebut. Nah, apabila sudah menjalankan perintah ini, namun terjadi error seperti ini, error 1290 ini, maka cara yang dapat dilakukan yaitu menambahkan secure file proof ini ke dalam baris terakhir di file bernama my ini. Nah, letaknya ini terdapat di C program data MySQL Server 80. Nah, mari kita cek. C program data MySQL Server. Nah, terdapat file my.my.ini. Nah, apabila error, dapat memasukkan atau mengkopas secure file proof ini ke dalam baris terakhirnya, seperti ini. Nah, apabila sudah dikopas, maka kita perlu merestart laptop atau dari Task Manager untuk menghentikan sementara MySQL lalu menstart kembali. Nah, apabila sudah berhasil, lalu kita dapat membuka SQL-nya kembali dan melakukan kembali, mencoba kembali dengan perintah seperti ini. Nah, untuk perintah di bawahnya, yaitu kalau filesnya itu dipisahkan dengan koma, dan barisnya itu dipisahkan dengan slice seperti ini, slice n. Nah, jika sudah, maka kita dapat mengeceknya di bagian yang ditujunya, seperti ini. Seperti ini, bisa dibuka melalui Excel atau dari Notepad seperti ini. Nah, sudah didapat bahwa file yang ada di
MySQL-nya sudah berhasil terekspor ke dalam bentuk CSV seperti ini. Seperti itu. Lalu, baik, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.